Kami kelompok 2 membuat aplikasi point of sale untuk toko web store dengan saya sendiri, Faina Miftahurisko, dan teman saya Happy Citra Lestari, dan saya Muhammad Fauzi Asantik. Saya Irfan Maulana Saputra. Saya Muhammad Taufik Kurniawan. Nah, aplikasi ini tuh dibuat berdasarkan studi kasus pemilik usaha yang membutuhkan sistem point of sales untuk mengelola akun pengguna, ada admin, kasir, owner. Nah, untuk mengelola data produk juga, lalu ada melakukan transaksi penjualan, melihat laporan transaksi harian, serta aplikasi ini tuh dirancang agar dapat digunakan pada beberapa jenis usaha seperti minimarket, toko retail maupun kedai. Nah, teknologi yang digunakan bahasa pemrogramannya menggunakan Java. Nah, konsepnya itu menggunakan OOP. Lalu database-nya menggunakan MySQL, koneksi database-nya menggunakan JDBC, untuk itunya menggunakan NetBeans. Nah, pada tahap awal, kelompok kami membuat basis data yang bernama DB Kasir, yang berfungsi untuk menyimpan seluruh data aplikasi POS. Nah, kami membuat beberapa tabel utama, yaitu di antara lainnya ada user, ada produk kategori, ada supplier, ada transaksi, dan yang terakhir ada transaksi detail. Nah, dalam membuat tabel ini juga, setiap tabelnya itu saling terhubung menggunakan Fahrenheit. Nah, contohnya itu seperti pada transaksi. Pada ID akun akan terhubung ke tabel user. Dan di transaksi detail, ID transaksi detailnya itu terhubung ke ID transaksi di tabel transaksi. Nah, lainnya juga ya, relasi ini itu memastikan integritas data tetap terjaga. Nah, setelah selesai membuat DB Kasir, langkah selanjutnya kita masuk ke NetBeans, dan langkah awalnya itu tentu membuat tampilan loginnya. Nah, untuk tampilan login desainnya itu seperti ini, ada tulisan selamat datang, masukkan username. Nah, nanti kita masukkan username, ada password juga. Nah, login. Nah, untuk menghubungkan aplikasi dengan basis data, kita menggunakan koneksi Java. Di fungsinya seperti ini, lalu kita tes koneksi juga. Nah, setelah tes koneksi sudah, kita ke login data lagi. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Dan kita membuat fungsi loginnya. Kita pilih bagian login ini, diklik. Nanti kita akan diarahkan ke sini untuk membuat fungsi login. Nah, untuk loginnya ini itu kita ada login untuk user admin, ada untuk kasir, dan ada pemilik bisnis atau owner. Tergantung kita masukkan akun admin atau kasir atau ownernya. Nah, untuk halaman profilnya bisa dilihat seperti ini. Ada di data user, ada data produk, ada riwayat transaksi, dan tentunya ada logout. Nah, untuk fungsinya, jika kita mengklik data user, nah, di sini nanti kita akan membuat fungsi dan akan diarahkan ke data user. Dan jika kita mengeklik data produk, nah diarahkan untuk membuat membuat fungsi, dan fungsinya seperti ini. Nah, untuk fungsi ini itu kita akan jika di run itu akan masuk ke data produknya ya. Dan jika di riwayat transaksi juga nanti kita membuat fungsinya seperti ini, dan nanti juga akan terhubung ke riwayat transaksi. Lalu untuk logout. Nah, di sini ada fitur logout. Nah, jika kita run, tapi kita membuat fungsinya terlebih dahulu, nah, kita akan diarahkan ke sini. Fungsinya seperti ini. Nah, jika kita logout nanti otomatis
akan logout sendiri dan akan kembali ke halaman pertama, yaitu halaman loginnya. Setelah itu ada tampilan data user. Nah, untuk data user ada seperti ini. Ada ID usernya, ada nama lengkap user, ada username-nya juga, dan pastinya ada password dan juga ada jabatannya. Nah, jabatannya itu ada 3, yaitu antara kasir, admin, dan pemilik bisnis atau owner. Oke, di sini saya mendesain tampilan tambah user, yaitu ada menginput nama, username, password, dan jabatan. Jika diklik simpan, maka tujuannya adalah untuk menambah user sesuai dengan jabatan tertentu. Yang kedua adalah mendesain tampilan edit user. Untuk tampilannya seperti ini, sama juga ada full name, username, password, dan jabatan. Di sini adalah tujuannya untuk mengedit jabatan dari user tersebut. Yang ketiga adalah mendesain tampilan hapus user. Yaitu di sini ada hapus user. Di sini tujuannya adalah admin dapat memilih user dari tabel, kemudian menekan tombol hapus. Sebelum data dihapus, sistem akan menampilkan konfirmasi agar tidak terjadi penghapusan data secara tidak sengaja. Ya, ini ada mendesain tampilan pencarian user. Di sini juga ada tombol carinya atau tombol carinya. Di sini fungsinya adalah bertujuan untuk mencari user tertentu sesuai dengan jabatannya juga. Di sini hanya menginputkan nama usernya, lalu user tersebut akan keluar secara otomatis tampilannya di tabel tersebut. Yang kelima adalah membuat fungsi get view data user, yaitu di sini tombol back fungsinya seperti ini, tombol tambah fungsinya seperti ini, tombol edit fungsinya seperti ini, menggunakan J button, semuanya menggunakan J button, dan tombol hapus fungsinya seperti ini, dan tombol refresh fungsinya seperti ini. Dan tombol cari juga fungsinya seperti ini, sama untuk mencari user tertentu. Yang ke-16 adalah membuat fungsi tambah user. Nah, tujuannya adalah untuk menambah user tersebut. Seperti tadi yang saya sudah bilang, untuk fungsinya seperti ini, kita menggunakan set visible true. Yang ketujuh adalah membuat fungsi update user. Update user yaitu refresh. Kita di sini update-nya menggunakan tombol refresh, dan fungsinya juga seperti ini. Menggunakan load data user, J option panel show message dialog, lalu private void seperti ini. Yang ke-8 ada yaitu membuat fungsi hapus user. Itu fungsinya seperti ini, yaitu berfungsi untuk menghapus user tertentu. Yang ke-9 di sini saya menggunakan membuat fungsi pencarian user, yaitu tombol cari, dan fungsinya seperti ini. Tujuannya adalah untuk mencari user tertentu. Fungsinya seperti ini, saya menggunakan well through model new object seperti ini. Yang terakhir adalah mendesain tampilan data produk. Untuk desainnya seperti ini, di sini ada tombol back, ada tombol tambah menggunakan J button, tombol edit, tombol hapus, tombol refresh, tombol cari, sama seperti data user. Di sini tujuannya sama, yaitu tambah produk, edit produk, hapus produk, dan refresh produk. Di sini saya menggunakan JTabel, yaitu ada berisi ID, kode barang, nama barang, kategori, supplier, harga jual, harga beli, dan stok. Di sini akan menjelaskan desain hasil yang kita sudah buat, yaitu yang pertama mendesain tampilan tambah produk, ya ini desainnya, dan yang kedua yaitu edit, ini juga edit ada, dan juga ada hapus, dan pencarian juga ada di sini.
Ini tampilannya. Dan membuat fungsi get view data produk. Nah, di sini ketika kita run, ini akan muncul yaitu berupa ID, kode, nama, kategori, supplier, dan halaman, harga jual dan harga beli, dan stok. Ini. Nah, kedua yaitu mendesain fungsi tambah produk. Nah, begini tampilan search dari fungsi data produknya. Dan yang ketiga, fungsi edit shortnya ini kodenya private void usable to button action form as itu kayak heading whatever integer row table git select row if row is. Nah, begitulah tampilannya. Dan juga fungsi dari hapus, delete, ini juga ada di button action performance in select row table get select row. Inilah tampilannya. Nah, selanjutnya pencarian produk. Nah, di sini juga ada. Ini tampilannya button critical performs. Terus juga selanjutnya yaitu mendesain tampilan halaman kasir. Nah, ini halaman kasirnya. Dan juga mendesain tampilan produk. Ketika kita run, total harga ini masih nol karena belum dijalankan. Kembalian juga masih nol. Nah, ini get view-nya juga belum. Berarti ini ID, ada nama produk, jumlah, harga, total, dan juga di sini juga ada riwayat transaksi, logout, dan uang pembayaran, dan juga checkout-nya di sini. Itu dari saya. Ini tampilan dari mendesain tampilan nota atau resi. Seperti ini. Dan selanjutnya mendesain tampilan laporan keuangan harian. Ya, seperti ini. Ada ID, nama kasir, total, tanggal. Selanjutnya membuat fungsi add to cart. Di sini buat fungsi add to cart. Source-nya seperti ini. Dan selanjutnya membuat fungsi remove from cart. Dia remove. Seperti ini source-nya. Dan selanjutnya membuat fungsi checkout. Seperti ini source-nya. Dan selanjutnya membuat fungsi laporan keuangan. Seperti ini source-nya. Dan selanjutnya mendesain tampilan riwayat transaksi atau penjualan produk. Tampilannya seperti ini, ada ID transaksi, ID produk, jumlah produk, harga satuan, total, sama tanggal. Selanjutnya mendesain tampilan riwayat transaksi atau jumlah penjualan produk per kasir. Tampilannya seperti ini, ada
ID, nama kasir, total transaksi, total produk terjual, sama total penjualan. Dan selanjutnya membuat fungsi view riwayat penjualan. Riwayat penjualan. Source-nya seperti ini. Nah, selanjutnya membuat fungsi view penjualan produk per kasir. Source-nya seperti ini. Dan selanjutnya mendesain tampilan dashboard. Nah, ada back, masukkan periode dari sampai, dan ada cari, ada produk terlaris, jumlah produk terjual, total pendapatan, kasir teraktif, dan di grafik penjualan ada riwayat transaksi, riwayat kasir, laporan keuangan. Untuk fungsi dari produk terlaris, custom periode, nanti akan muncul produk yang paling laris dari custom periode yang diinputkan di data, di pencarian. Kemudian, untuk fungsi dari produk terjual, nanti akan muncul ada berapa total item yang paling banyak dari toko webstore ini. Kemudian untuk fungsi dari pendapatan, nanti akan muncul total pendapatan dari periode yang akan dicari. Untuk grafik penjualan, fungsinya seperti ini. Untuk grafik itu didapat dari total pendapatan dan tanggal. Kemudian untuk fungsi kinerja kasir, akan muncul kinerja kasir yang paling baik, yaitu kasir yang memiliki transaksi paling banyak dalam custom periode tersebut. Untuk menguji fungsionalitas dari aplikasi sudah diuji, dan aplikasi ini sudah bisa berjalan dengan baik tanpa hambatan, tanpa error. Kemudian untuk maintenance aplikasi sudah dilakukan dan sekarang sudah tidak ada kode fungsi yang error atau yang tidak berjalan. Semuanya sudah berjalan dengan baik. Untuk clean and build, bisa klik webstore ini dan akan menghasilkan ekstensi file dengan jar. Ada di folder this. Ini adalah webstore.jar adalah hasil dari clean and build yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian untuk membuat aplikasi .action-nya, di sini menggunakan aplikasi Launch 4J versi 3.50. Sebelumnya membuat folder, untuk namanya bebas, di sini saya menggunakan exe. Di sini berisi folder JRE, folder lib, dan webstore exe serta ekstensi dari jar yang sudah di clean and build tersebut. Untuk pengujian aplikasi sudah bisa dilakukan di semua laptop dengan syarat yaitu laptop tersebut harus ada Java-nya. Kemudian
harus ada database. Jika tidak ada, maka aplikasi ini tidak bisa berjalan. Karena apa? Aplikasi ini berbasis Java. Berikut ini untuk pengujiannya. Klik 2 kali untuk webstore.exe-nya. Kemudian nanti akan muncul halaman. Ini adalah halaman login. Jika belum punya akun, maka harus registrasi terlebih dahulu. Klik registrasi, kemudian akan muncul halaman registrasi. Di sini saya mencoba untuk menggunakan level admin. Klik registrasi, maka nanti akan tersimpan otomatis di dalam database. Kemudian kita login menggunakan akun yang tadi sudah dibuat. Ini adalah halaman profil dari admin. Ada data user, data produk, dan riwayat transaksi. Klik data user, akan muncul tampilan dari database username ini. Kemudian untuk tambah, kemudian klik simpan. Nah, untuk refresh juga bisa. Jadi nanti akan muncul username yang sudah diinputkan. Klik username yang akan diedit. Data user berhasil diupdate. Klik username yang akan dihapus dan maka username tersebut akan terhapus dalam database. Untuk pencarian bisa menggunakan inisial nama atau bisa menggunakan ID. Kemudian ada tombol back. Untuk data produk, di sini bisa input tambah. Ini akan muncul otomatis generate kode barang ya. Akan urut. Jika di sini 4 berarti akan lanjut 5. Klik simpan, maka berhasil disimpan. Produk yang tadi ditambahkan bisa diedit. Ini saya mau edit dari harganya. Data berhasil diupdate. Kemudian untuk refresh bisa, untuk pencarian bisa menggunakan nama, bisa juga menggunakan ID. Untuk refresh ya, dan untuk hapus maka produk berhasil dihapus. Nah, jika dari salah satu produk ini sudah pernah ada transaksi, maka tidak bisa dihapus. Maka akan muncul notifikasi produk tidak dapat dihapus karena sudah digunakan dalam transaksi. Kemudian untuk tombol back ke riwayat transaksi selanjutnya. Di sini maka akan muncul riwayat transaksi yang terbaru. Kemudian bisa klik logout. Nah, selanjutnya untuk masuk ke halaman owner. Ini nanti akan muncul halaman dashboard owner. Kemudian, grafik ini akan muncul otomatis untuk pendapatan hari ini. Tetapi jika sudah di custom, bisa akan muncul banyak grafik. Contohnya, saya ingin menginputkan untuk periode dari 2026, bulan 1, tanggal 1, sampai tanggal 31. Untuk periodenya diisi mulai dari tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian klik cari, maka akan muncul informasi produk terlaris dari Webstore yaitu Liquid Vanilla dengan total 11 transaksi.
Kemudian jumlah produk terjual seluruh produk dalam web store ada 28, kemudian total pendapatannya sekitar 2 juta. Kasir teraktif yaitu Faina dengan total 3 transaksi. Untuk grafiknya di sini sudah ada dari bulan Januari tanggal 1 sampai 31, yaitu mulai dari tanggal 14, 20, 22, 23, 24, dan 25. Paling terbanyak itu di tanggal 20. Untuk owner juga bisa mengecek riwayat transaksi. Kemudian bisa mengecek riwayat kasir, informasi tentang riwayat transaksi dari tiap kasir. Owner juga bisa melihat laporan keuangan. Kemudian sekarang selanjutnya ke masuk halaman kasir. Ini adalah halaman check out untuk kasir. Contohnya di sini ada untuk menambahkan keranjang. Misalkan saya mau belanja, pastinya kan di produk itu sudah ada ID. Nah, ID tersebut diinputkan di sini. Maka akan masuk ke keranjang. Saya akan membeli liquid anggur dengan total 2, berarti inputkan ID-nya 2 kali. Maka akan muncul jumlah 2 dengan total 180.000. Dan jika saya akan membatalkan produk yang mau dibeli, bisa diklik dulu produknya, kemudian hapus. Kemudian klik check out. Nah, maka akan muncul halaman setruk dari toko web store dengan kasir Faina pada tanggal 25 bulan Januari 2026 di jam sekian. Untuk kasir juga bisa mengecek riwayat transaksi, dan untuk logout bisa klik logout. Dan aplikasi ini sudah bisa digunakan tanpa hambatan, walaupun masih perlu untuk pengembangan terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.